Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman semuanya yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali pembelajaran kita di hari ini dengan membaca doa thalabul ilmi. Irfa'u aydiyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin. Alhamdulillah teman-teman semuanya yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur dan memuji kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di kesempatan hari ini kita masih bisa mentaati Allah, kita masih bisa memperibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masih bisa berjihad dengan menuntut ilmu ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Teman-teman semuanya yang Ustaz cintai karena Allah, semoga kabar kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ustaz berharap semoga teman-teman semuanya selalu bisa istiqomah dalam duduk rapihnya, duduk beradabnya ketika di majelis ilmu, karena itu adalah wasilah kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, seluruhnya ista'iddu. Ya, alhamdulillah di pertemuan kemarin teman-teman kita sudah sampai kepada pembahasan tadabbur surat Al-Fatihah ayat yang ketiga, yaitu Maliki Yaumiddin. Di hari kemarin kita sudah sampai mentadaburi tentang Yaumiddin, hari pembalasan, dan kita sudah sampai kepada jembatan sirat, ya, siratal mustaqim, jembatan sirat yang akan menentukan apakah kita di surga atau di neraka. Maka terkait perjalanan seorang hamba dimulai dari hidup di dunia sampai kepada hari pembalasan, Ustadz akan cukupkan terlebih dahulu. Adapun fase perjalanan berikutnya setelah manusia menyeberangi jembatan sirat, berikutnya adalah ke neraka atau ke surga. Ya, adapun pembahasan itu insya Allah akan kita sama-sama bahas kembali di semester kedua ketika nanti kita mentadaburi surat An-Naba. Kita akan banyak membahas tentang surga dan juga neraka. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, di hari ini kita akan melanjutkan tadabbur ke ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang keempat, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang keempat ini adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun sebelum itu silahkan teman-teman murojaah terlebih dahulu, murojaah berlafaz dari surat Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Silahkan teman-teman murojaah terlebih dahulu. Ya, baik. Setelah teman-teman murojaah, silahkan ikuti Ustadz terlebih dahulu. Kita akan membaca dengan terjemahnya ayat yang keempat.
Mari bersama-sama teman-teman baca bareng dengan Ustaz. Iyyaka, hanya kepada Engkau, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau, nasta'in, kami mohon pertolongan. Nah, teman-teman bisa mengulang-ulang nanti ya sampai teman-teman hafal. Kita akan mentadaburi ayat tersebut tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Sebagaimana hadis qudsi yang Rasulullah SAW sebutkan bahwa ayat ini adalah ayat tengah-tengah yang menentukan antara bagian Allah dan bagian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat tengah-tengah, ya, atau para ulama mengatakan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi tersebut, dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu adalah berisi pujian dari Allah. Dimulai dari alhamdulillah sampai kemarin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah bagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya dimulai dari ayat ini sampai hingga ayat nanti yang terakhir, ini berisi bagian kita, teman-teman. Maka apa? Kita sudah memuji Allah di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Maka Allah berjanji di dalam surat ini, teman-teman. Kalau kita sudah memuji Allah di ayat-ayat yang sebelumnya, maka ayat setelahnya dimulai dari ayat yang kelima, keenam sampai yang ketujuh itu berisi tentang doa-doa kita. Itu berisi tentang permintaan-permintaan kita. Yang Allah berjanji di dalam hadis qudsi tersebut bahwa untuk hambaku apa yang engkau minta. Sehingga ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah membalas, teman-teman. Balasan Allah adalah untukmu apa yang engkau minta. Alias Allah pasti mengabulkan. Lalu setelah kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka Allah pun menjawab, untukmu apa yang engkau minta, sampai ayat yang terakhir. Inilah keistimewaan surah Al-Fatihah, teman-teman. Ya. Betapa Allah memberikan dengan jelas mana untuk Allah dan mana untuk hambanya. Dan barang siapa yang selalu memuji Allah, maka Allah akan selalu mengabulkan doa-doanya. Inilah makna pertama yang harus kita dapatkan dari surat Al-Fatihah ayat yang keempat ini. Lalu makna yang kedua, tadabbur khusus dari iyyaka na'budu. Hanya kepada Allah kami menyembah. Ini memiliki arti bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang wajib untuk kita ibadahi. Itu artinya apa? Tidak ada ibadah kecuali diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ayat ini memiliki arti bahwa satu-satunya zat yang layak, yang wajib untuk kita ibadahi, untuk kita taati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bentuk apa ibadah tersebut? Secara umum ibadah itu dalam bentuk yang pertama adalah mahabbah. Apa itu mahabbah? Rasa cinta. Ini yang pertama harus kita tumbuhkan. Rasa cinta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu begitu rasa cinta itu ada, kita akan selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, rasa berharap. Ya, kita disuruh berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita disuruh takut juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu meliputi satu, kecintaan, yang kedua harapan, yang ketiganya khauf, atau yang ketiganya adalah rasa takut hanya kepada Allah. Takut apanya? Takut kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang keempat, ibadah itu adalah melaksanakan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelimanya, ibadah itu adalah ketika kita meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Itulah 5 cakupan ibadah. Ya. Maka ayat ini sekali lagi berisi teman-teman bahwa zat yang layak, yang wajib untuk kita ibadahi hanyalah Allah. Adapun cakupan ibadah ada 5 tadi. Dimulai tadi rasa cinta hanya kepada Allah, rasa harap hanya kepada Allah, rasa takut hanya kepada Allah. Begitu juga taat kita terhadap apa-apa yang Allah perintahkan dan berusaha meninggalkan apa-apa yang Allah larang kepada kita. Itulah ibadah, teman-teman. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita pahami dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan para ulama membagi ada 3 tingkatan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ibadahnya seorang pedagang. Mengapa disebut ibadahnya seorang pedagang? Karena dia ketika ibadah kepada Allah hanya dipilih-pilih yang sekiranya sesuatu yang ringan, yang mudah, yang banyak menguntungkan untuknya. Ini tingkatan ibadah yang diberikan oleh para ulama, yaitu yang pertama adalah ibadahnya seorang pedagang. Ibadah ketika mentaati Allah hanya pada hal-hal yang sekiranya menguntungkan saja, menyenangkan saja. Ya, terhadap ibadah-ibadah yang berat dia tidak mau. Ini tentunya bukan tingkatan ibadah yang terbaik. Lalu yang kedua, ibadahnya seorang budak. Apa maknanya? Ketika budak taat kepada tuannya, itu lebih kebanyakan adalah karena semata-mata rasa takut. Takut akan apa? Akan kemurkaannya. Jadi jangan sampai kita beribadah kepada Allah hanya karena takut akan azab Allah semata. Jangan sampai. Ya. Dan yang ketiga, ibadahnya seorang pecinta. Apa maksud ibadahnya seorang pecinta? Yang dimaksud ibadahnya seorang pecinta adalah dia beribadah, dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar karena rasa cinta kepada Allah. Tidak ada paksaan, tidak ada pilihan, apapun yang dari Allah maka dia berusaha melakukan. Kenapa demikian? Karena dia beribadah atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita perjuangkan, teman-teman. Yang harus kita usahakan adalah memperibadahi Allah dengan penuh rasa kecintaan. Mengapa demikian? Karena para ulama mengatakan, apabila seseorang beribadah kepada Allah dengan penuh rasa kecintaan kepada Allah, maka orang tersebut tidak akan merasakan lelahnya ibadah, tidak akan merasakan betapa susahnya ibadah. Yang ada adalah nikmat ketika ibadah. Maka mari bersama-sama, teman-teman, tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, tumbuhkan rasa kecintaan kita ketika beribadah kepada Allah, agar kita mendapatkan kenikmatan ketika ibadah. Mengapa harus karena cinta ketika kita beribadah pada Allah? Karena Allah adalah zat yang sangat mencintai, menyayangi kita. Bayangkan, kita di dunia oleh Allah diberikan berbagai kenikmatan. Bahkan nanti di akhirat Allah pun akan memberikan kenikmatan yang sangat istimewa bagi orang-orang beriman, yaitu surga. Itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, teman-teman, setiap ilmu yang kita pelajari itu harus menambah kecintaan kita kepada Allah. Harus semakin semangat dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, teman-teman, yang bisa kita sama-sama pelajari di kesempatan hari ini. Semoga tentang kajian ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah zat yang layak untuk kita ibadahi.
Dan amal yang harus kita lakukan adalah tadi, hanya berusaha mencintai Allah, berusaha untuk menyerahkan semua urusan kita kepada Allah, dan kita berharap hanya kepada Allah, serta takut juga hanya kepada Allah. Ini ada 4 amalan yang harus kita lakukan. Taat kepada Allah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan urusannya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, begitu juga takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Hayya nakhtatim dirasatuna al-yawm bidu'ai kafaratul majlis. Irfa'u aydiyakum. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.